Minasang, konnichiwa, ketemu lagi dengan Sornesia. Kali ini kita meneruskan dari bab 18. Saat ini memasuki part kedua ya. Part terakhir di pembelajaran untuk tingkat pemula. Nah, nanti kalian setelah ini kalian tingkat dasar 1 ya, kita masuk ke tingkat dasar 1. Baik, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Suronesia. Baik, ini kita masuk ke pola kalimat bumpo noto. Sentence ya, kalimat 1, lalu ditambah atau dan kalimat kedua. Contohnya, Yuki ga mitai desu atau onsen ni hairitai desu. Saya ingin melihat salju. Saya juga ingin berendam di pemandian air panas. Pola ini digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat. Pada bab ini digunakan untuk menyatakan hal-hal yang ingin dilakukan ketika berada di Jepang. Jadi menggunakan atau untuk menghubungkan beberapa kalimat. Kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar kalimat disebut dengan konjungsi. Penggunaan konjungsi akan memudahkan kita untuk memahami hubungan antar kalimat yang di depan dan yang di belakang. Atau yang artinya dan atau juga adalah konjungsi yang menunjukkan tambahan. Konjungsi ini sering digunakan dalam ragam lisan. Kita masuk ke contoh ya. Nihon de nani ga shitai desu ka? Apa yang ingin Anda lakukan di Jepang? Oishii osushi ga tabetai desu. Atau ramen mo tabetai desu. Saya ingin makan sushi yang lezat. Saya juga ingin makan ramen. Sumimasen. Edamame futatsu, karage hitotsu, onegai shimasu. Hai, atau sarada mo onegai shimasu. Maaf, saya pesan 2 edamame dan 1 karage. Baik, saya minta selada juga. Pola yang selanjutnya, yaitu tempat, ikimasu. Contohnya, Kyoto ikitai desu. Saya ingin pergi ke Tokyo. Di sini ya adalah partikel yang ditempatkan setelah nama tempat dan berfungsi untuk menunjukkan arah. Partikel ini ditulis he, tetapi dibacanya e. Partikel ini digunakan bersama kata kerja yang menunjukkan perpindahan. Apa itu perpindahan? Seperti ikimas, lalu kimas, ya ikimas pergi, kimas datang, dan kairimas. Berasal dari kairu yang artinya pulang. Partikel e dapat diganti oleh partikel ni. Contoh kalimat di atas dapat diganti oleh partikel ni, sehingga menjadi Kyoto ni ikitai desu. Kita masuk ke contoh ya. Nihon de doko ni ikitai desu ka? Mana Anda ingin pergi di Jepang? Okinawa ikitai desu. Saya ingin ke Okinawa. Kita masuk ke hubungan antar kata kerja dan partikel. Penggunaan partikel ditentukan berdasarkan kata kerja yang digunakan. Oleh karena itu, hafalkan kata kerja dan partikel secara satu kesatuan ya. Kita tidak bisa menghafal kaimas. Kita harus menghafal kaimas. Seperti itu ya. Nah, ini kita belajar yang partikel o. Partikel o itu menunjukkan objek. Contohnya, Ruihang kyo kaimas. Saya akan membeli pelenak nasi. Nah, ini adalah objeknya ya. Suihangki. Lalu O adalah titik keberangkatan. Basusen tade basu wo orimasu. Turun di bus di terminal pusat. Berasal dari kata oriru ya. Yang selanjutnya partikel E yang menunjukkan arah. Kyoto ikimasu. Saya akan pergi ke Kyoto. Kyoto ikimasu. Saya akan pergi ke Kyoto. Lalu yang selanjutnya partikel ni. Partikel ni titik kedatangan atau titik akhir. Contohnya, kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Apakah bus ini pergi ke bandara? Shinkansen ni norimasu. Saya akan naik Shinkansen. Onsen ni hairimasu. Saya akan berendam di onsen. Fujisan ni moborimasu. Saya akan mendaki Gunung Fuji. Tomodachi ni aimasu. Saya akan bertemu teman. Nah, mari kita berbicara mengenai hal yang ingin dilakukan di Jepang ya. Simaklah percakapan berikut sambil kalian melakukan shadowing.
日本で何がしたいですか？そうですね。雪が見たいです。あと、温泉に入りたいです。そうですか。Yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Terjemahannya juga bisa kalian putar lagi video ini ya untuk mengetahui terjemahannya. Silakan kalian berlatih dengan teman kalian ya. Karena Eardoor ini adalah buku yang khusus digunakan yang dibuat untuk belajar komunikasi. Selanjutnya, diharapkan kalian mampu bercerita secara sederhana mengenai hal yang dilakukan di tempat wisata dan bagaimana kesannya. Simaklah percakapan berikut. Shinsang dan Kawaguchi adalah rekan kerja. Shinsang bercerita kepada Kawaguchi-san mengenai hal yang dilakukan pada akhir pekan. Nah, ini artinya Beppu ya, Beppu Onsen. Beppu Onsen itu adalah nama tempat pemandian air panas di kota Beppu, prefektur Oita di Jepang ya. Mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat teks. Silakan kalian dengarkan audionya, kalian putar-putar ulang untuk melengkapi percakapan yang ada di dalam kurung ini. Kita dengarkan audionya. シンさん、週末何をしましたか？友達と別府温泉に行きました。へえ、どうでしたか？初めて露天風呂に入りました。気持ちよかったです。そうですか。それに景色も綺麗でした。それは良かったですね。それから温泉の近くで鶏の天ぷらを食べました。美味しかったです。でも、ちょっと高かったです。そうですか。また温泉に行きたいです。今度は雪の露天風呂に入りたいです。ああ、いいですね。Dan ini adalah jawabannya. Shinsang. Setelah itu tuliskan tanda plus untuk kesan positif dan tanda minus untuk kesan negatif. Nah, ini kita lihat ada sedikit kosakata ya. Rotengpuro adalah kolam berendam di alam terbuka atau onsen outdoor. Keshiki artinya pemandangan. Tori ayam, sore wa yokata desu ne. Wah, boleh juga. Atau kedengarannya bagus ya. Baik, kita dengarkan audionya ya. シンさん、週末何をしましたか？友達と別府温泉に行きました。へえ、どうでしたか？初めて露天風呂に入りました。気持ちよかったです。そうですか。それに景色も綺麗でした。それは良かったですね。それから温泉の近くで鶏の天ぷらを食べました。美味しかったです。でも、ちょっと高かったです。そうですか。また温泉に行きたいです。今度は雪の露天風呂に入りたいです。ああ、いいですね。Kira-kira kalian sudah menemukan mana kesan-kesannya yang positif dan yang negatif? Ini adalah jawabannya ya. Kimochi 気持ちよかったです。それに景色も綺麗でした。露天風呂に入りました。それから温泉の近くで鶏の天ぷらを食べました。美味しかったです。でも、ちょっと高かったです。Contohnya, Rotengpuro ni hairimashita. Sore kara onsen no chikaku de tori no tempura o tabimashita. Saya berendam di onsen outdoor. Kemudian saya makan tempura ayam di dekat onsen. Ungkapan yang digunakan untuk menyatakan beberapa peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadian. Pada bab ini digunakan untuk menyatakan hal-hal yang dilakukan di tempat wisata. Nah, jadi maksudnya yang menyatakan beberapa peristiwa berdasarkan urutannya, yaitu si pembicara setelah berendam, dia langsung
makan tempura ayam. Jadi urutan waktu ya. Sore kara yang artinya kemudian adalah konjungsi yang digunakan untuk menderetkan dua kegiatan secara berurutan. Kita masuk ke contoh ya. Kyoto de nani o shimashita ka? Apa yang Anda lakukan di Kyoto? Otera o mimashita. Sore kara oishii nihon ryori no mise ni ikimashita. Melihat-lihat kuil, kemudian saya pergi ke restoran Jepang yang lezat. Mazu, teburu no ue o katazukete kudasai. Sore kara iso narabete kudasai. Mula-mula, rapikan meja, kemudian aturlah kursi. Baik. Oleh selanjutnya, kalimat pertama sore ni dan kalimat kedua. Serta kalimat pertama demo, kalimat kedua. Contohnya, kimochi yokatta desu sore ni keshiki mo kirei deshita. Rasanya menyegarkan. Selain itu, pemandangannya pun indah. Oishikatta desu, demo chotto takakatta desu. Rasanya lezat tapi agak mahal. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan beberapa kesan atau komentar. Pada bab ini digunakan ketika menyatakan kesan mengenai perjalanan wisata. Sore ni, selain itu, merupakan konjungsi yang menunjukkan bahwa kedua kalimat yang dihubungkan memiliki hubungan yang paralel atau yang setara ya. Demo, yang artinya tetapi, adalah konjungsi yang menunjukkan bahwa kedua kalimat yang dihubungkan saling bertolak belakang. Nah, contohnya, yang ini, kimochi yokatta desu sore ni keshiki mo kirei desu. Nah, ini ya, yang maksudnya memiliki hubungan yang paralel ya. Nah, kalau yang demo ini kan berarti kan bertolak belakang ya. Ya, harganya mahal, tetapi enak. Seperti itu. Nah, contohnya, ryori wa do deshita? Bagaimana masakannya? Totemo oishikatta desu. Sore ni yasukatta desu. Nah, sangat lezat. Selain itu, harganya murah. Onsen no hotel wa do deshita? Bagaimana hotel di onsen itu? Ofuro wa yokatta desu. Demo tabemono wa amari oishiku nakatta desu. Tempat berendamnya bagus, tapi makanannya tidak begitu lezat. Nah, ini adalah rangkuman ya, rangkuman konjungsi dari beberapa bab yang sudah kita pelajari. Yang pertama atau dan atau juga. Yuki ga mitai desu. Atau onsen ni hairitai desu. Saya ingin melihat salju. Saya juga ingin berendam di onsen. Lalu yang selanjutnya soste dan atau kemudian. Penking kawai katta soste kurage mo kirei desu. Penguinnya lucu dan ubur-uburnya juga cantik. Jadi soste ini artinya dan lalu kemudian ya. Sore kara artinya kemudian atau lalu. Contohnya Tempura ni hairimashita. Sore kara tori no tempura o tabemashita. Saya berendam di onsen outdoor, kemudian saya makan tempura ayam. Sore ni. Nah, sore ni artinya selain itu. Kimochi yokatta desu. Sore ni keshiki mo kirei deshita. Rasanya menyegarkan. Selain itu, pemandangannya pun indah. Demo. Nah, demo itu dia yang bertolak belakang ya. Yang artinya tetapi. Oishikatta desu, demo chotto takakatta desu. Rasanya lezat tapi agak mahal. Mari kita berbicara mengenai perjalanan wisata kalian. Simaklah percakapan berikut sambil kalian melakukan shadowing ya. 週末、何をしましたか？別府温泉に行きました。へえ、どうでしたか？初めて露天風呂に入りました。気持ちよかったです。それに、景色も綺麗でした。それから鶏の天ぷらを食べました。美味しかったです。でも、ちょっと高かったです。そうですか。また温泉に行きたいです。Untuk materi tingkat pemula sudah selesai juga ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk ke tingkat kedua, yaitu
tingkat dasar 1. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan update terbaru. Kalau misalnya kalian bingung, bisa kok kalian tulis di daftar di bawah ini ya, di kolom komentar di bawah ini. Ya minasang, ganbatte kudasai, tetap semangat, mata asta. Sampai jumpa besok.